Pada dasarnya, maqasid syariah ini untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam kerusakan di dunia maupun di akhirat. Jika kasus hukum yang secara eksplisit tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kemaslahatannya harus bersumber dari kedua itu dan menjadi tolak ukur penetapan hukum. Dan jika implisit, maka ulama mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Hasilnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat dari kedua sumber tersebut. Dengan melindungi 5 aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqasid ini menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Dan kias ini adalah metode analogi atau perbandingan dalam fikih untuk menyimpulkan hukum dari masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama, yakni Al-Quran dan hadis. Hubungan antara maqasid dan qiyas adalah bahwa qiyas ini sering digunakan untuk mencapai maqasid syariah. Dalam hal ini, qiyas dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi hukum yang sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat, yakni maqasid. Dengan menggunakan qiyas, para fuqaha ini bisa memastikan suatu hukum atau keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama saja, tetapi juga mendukung pencapaian maqasid syariah. Sebagai contoh, terdapat pertanyaan tentang penggunaan vaksin dalam masa pandemi. Karena vaksin ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, maka para ulama menggunakan qiyas dengan masalah hukum yang berhubungan dengan kesehatan dan pencegahannya. Jika vaksin terbukti aman dan efektif untuk melindungi kesehatan serta jiwa umat, maka hukum vaksinasi dapat dianggap wajib atau dianjurkan karena sejalan dengan maqasid untuk menjaga jiwa. Dengan demikian, qiyas digunakan untuk memastikan bahwa hukum yang diambil mendukung tujuan melindungi.